Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, gimana hari ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, semoga Allah menaungi Bapak Ibu semua dengan rahmatnya, perlindungannya, dan juga maghfirahnya. Dan semoga Bapak Ibu kita semua dimatikan kelak oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwati fillah rahimakumullah, apa yang kita kaji ini sebenarnya adalah pelatihan. Ada pelatihannya selama 2 hari, dan pelatihan ini kontennya, isinya itu ada dalam materinya, itu ada di buku ini. Alhamdulillah, ini tulisan saya berdasarkan pengalaman hidup, kemudian dituangkan dalam buku ini. Nah, semoga ini manfaatnya dalam bagian kedua kajian kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Islam ini adalah agama yang sesuai dengan manusia, cara berpikir manusia yang fitrah, sesuai dengan qalbu manusia, dan itu artinya juga sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diakui oleh manusia. Ketika saya bergabung dulu sempat menjadi peneliti dan pelatih optimalisasi kinerja otak berbasis neuroscience, brain science, ilmu otak. Kami ketemu dengan banyak sekali hasil-hasil penelitian di Santero Jagat yang luar biasa menakjubkan hasilnya. Ternyata memang mau dihindar-hindari, mau sengaja mau enggak, akhirnya bertemulah antara kalamullah, kalam Allah dalam Al-Quran dan sunnahnya itu dengan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan. Apalagi basisnya neuroscience sekarang ini, luar biasa sekali, Masya Allah. Dan itu membuat begitu banyak para peneliti, orang-orang yang tadinya bahkan gak kenal sama Islam dan bahkan gak kenal sama agama, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Setiap manusia berpikir, setiap manusia berkata, dan setiap manusia bertindak itu adalah energi. Apa saja, dalam sholat, dalam obrolan, semuanya itu jadi energi. Nah, energi ini akan ke dalam, berpengaruh dalam tubuh kita dan juga berpengaruh keluar. Kalau ke dalam, kalau nggak salah pekan lalu ya, saya sempat sampaikan bahwa energi itu, energi dari perkataan. Setiap kali kita ngomong apa saja, mikir apa saja, bertindak apa saja, itu kemudian akan ditangkap oleh hipotalamus otak kita. Hipotalamus ini oleh para saintis disebutnya sebagai, diistilahkan sebagai God spot, area Tuhan. Ini
melambangkan ketakjuban mereka betapa ini otak kayak bisa mikir sendiri, kayak Tuhan bisa tahu mana benar mana salah, kalau benar ditempatinnya di mana, kalau salah ditempatinnya di mana. Kalau kita ngomongnya kotor, ngomongnya kasar, ngomongnya penuh kebencian, ngomongnya penuh dengki, ngomongnya nyakitin orang, ngomongnya emosi, bahkan takut, itu langsung perkataan itu, pikiran itu, perbuatan itu langsung oleh hipotalamus dialirkan menjadi perintah ke, namanya ada organ otak pituitary gland, the master of gland, pembuat hormon. Disuruhnya pembuat hormon itu membuat hormon adrenalin salah satunya. Adrenalin ini kalau sedikit perlu kita sekali-sekali sedikit dalam jumlah yang 0 sekian mili itu sangat kita perlukan. Tetapi kalau terus-terusan adrenalin ini diproduksi karena ngomongnya kotor terus, ngomongnya jahat terus, ngomongnya kayak nyesel terus, misalnya seperti maaf sialang, kurang ajar, lalu sambil ngomongin kejelekan orang, pokoknya begitu ada hal negatif dalam pikiran kita itu, termasuk suudzon, itu langsung akan membuat pituitary gland memproduksi hormon, salah satunya adalah adrenalin dan juga kortisol. Nah, kortisol dan adrenalin ini di dalamnya itu mengandung glukosa salah satunya. Nah, kalau terus-terusan diproduksi, maka glukosa, gula di dalam darah kita itu akan diproduksi terus-terusan. Siapa yang memproduksi gula darah itu ya dari adrenalin dan kortisol, lalu kemudian itu akan memicu, mau nggak mau kita punya pankreas kerja keras. Ngapain? Ngeluarin insulin terus. Nah, kalau insulin terus-terusan dikeluarkan, kita aja kalau melakukan satu kegiatan terus-terusan, rusak tubuh kita. Capek. Nah, pankreas juga begitu. Pankreasnya rusak, pankreasnya capek, maka kemudian tidak lagi mengeluarkan insulin, maka gula darah terus-terusan diproduksi, ditambah lagi toksin, maka terjadilah penyakit apa yang kita menyebutnya sebagai diabetes. Jadi cara berpikir yang salah memicu diabetes, dan itu sudah diakui oleh para dokter. Ternyata 80% pemicu penyakit dalam itu cara kita berpikir, cara kita hidup, cara kita berkata, cara kita melakukan sesuatu. Masya Allah, 14 abad yang lalu Al-Quran sudah nurunin dan ngejelasin tentang itu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, juga apa yang terjadi di dalam sholat. Ini kemarin review sebentar ya. Kemarin kita mengatakan, membahas bahwa, mengingatkan bahwa sholat itu seharusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya adalah mencegah kita berpikir, mengucapkan, dan berkata zolim, berkata buruk. Kalau sampai sholat kita, kata Rasulullah, nggak sampai membuat kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka Allah semakin jauh. Allah semakin jauh, artinya setan semakin dekat. Artinya yang positif, yang baik-baik semakin jauh, yang jelek-jelek semakin dekat dalam tubuh kita. Salah satunya adalah memicu penyakit. Itu baru ke dalam, belum keluar. Kalau keluar, energi ini dilepas oleh talamus. Kalau tadi hipotalamus, sekarang oleh talamus. Keluar, ini talamus ini berfungsi sebagai stasiun relay, BTS-nya. Kalau di sini tuh ada BTS ya, ada Telkomsel, ada. Nah, dia semua pikiran kita, semua perkataan kita itu jadi energi dan kemudian disebar ke alam semesta. Kecepatannya kalau siang hari itu bisa mencapai 5.000 km per detik. 5.000 km per detik itu kurang lebih kalau dari sini ke Surabaya aja baru 900 meteran ya. 900 km maksud saya. Kalau bolak-balik Jakarta Surabaya 5.000 itu berarti 5 kali bolak-balik. Dan dengan kecepatan itu. Nah, kalau Bapak Ibu melakukannya, berpikirnya, berkatanya, bertindaknya di antara jam 2 sampai jam subuh kurang lebih
itu kecepatan berpikir kita meningkat, Pak. Apalagi kalau pakai hati. Ketika kita sholat, ketika kita doa, yang digunakan hati. Karena hati kita atau heart, jantung kita ini memiliki organ yang sama persis dengan apa yang ada di otak kita. Tetapi punya kekuatan yang jauh lebih besar. Amplitudonya saja sampai 60 kali lebih besar. Kalau 5.000 km per detik yang dilakukan oleh otak, maka kalau dipakai hati, bacaan Bismillah Al-Fatihahnya menggunakan hati dimaknai maksudnya. Ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja dan pujanya milik Allah. Kita nggak punya hak untuk minta puja dan puji. Merasa kecil kita di hadapan Allah, merasa ada Allah di hadapan kita. Maka kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, yang terjadi adalah saat itu maka melesatlah pikiran kita itu. Kalau para saintis menyebutnya melesat sampai alam transendental gitu mereka, bahasa mereka, karena saking nggak terjangkaunya itu kecepatan mencapai 300.000 km per detik, Pak. Itu sama dengan kecepatan cahaya. Paling tidak itulah yang dihasilkan oleh penelitian. Otak kita itu cara kerjanya begitu. Ada otak di kepala, ada otak di jantung. Wallahu a'lam bishawab. Ini kemarin kita bahas ini, bahwa setiap perkataan kita, hati-hati, pikiran kita itu akan membentuk emosi. Emosi itu nanti menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi terbentuknya partikel subatom. Partikel subatom dalam tubuh kita nanti jadi atom, atom jadi molekul, jadi sel dalam tubuh kita, hormon dan organ. Jadi emosi itu sangat mempengaruhi kualitas organ tubuh kita. Nah, sholat adalah permainan emosi. Kalau sholat nggak pakai emosi, sholat cuma dibaca doang, sholat cuma gerakan-gerakan doang, nggak ada pakai emosi, maka ikhwatu fillah rahimakumullah, nggak heran kalau sholat itu tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu tidak terhubung dengan Allah. Sholat itu tidak membuat kita merasa nyaman, merasa ada koneksi dengan Allah. Sholat itu emosi. Nah, cara kerja otak kita kalau repetitif, diulang satu perbuatan, maka akan menjadi habit, kebiasaan. Nah, perasaan terhubung dengan Allah itu akan menjadi habit, dibawa ke dalam kehidupan. Gitu logikanya. Itulah yang membuat kita jadi takut melakukan perbuatan buruk karena ngerasa sholat terus. Jadi bayang-bayang sholat itu terbawa dalam kehidupan karena ada koneksi, ada apa istilahnya dalam ilmu kimia itu, saya lupa istilahnya namanya. Mudah-mudahan nanti ingat. Nah, itulah kurang lebih logika kenapa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu adalah ada pikiran di sana, ada perbuatan, ada perkataan, ada perbuatan yang membentuk emosi yang dilakukan terus-menerus, berulang-ulang. Sementara cara kerja kita ketika seseorang melakukan sesuatu apa saja berulang-ulang, itu jadi habit, jadi kebiasaan, tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Kayak kita ngikat sepatu, merem aja bisa. Kenapa? Sudah tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Seperti misalnya yang biasa bangun malam jam 3 misalnya, nggak ada alarm pun melotot, langsung melihat. Kenapa? Alam bawah sadar sudah memanggilnya. Misalnya kalau kita mau di rumah itu punya kebiasaan apa? Punya kebiasaan kalau mau makan minum dulu misalnya. Ini tangan ini sudah langsung bergerak ngambil minum. Kenapa? Tersimpan dalam alam bawah sadar. Diciptakannya, dibentuknya karena kita melakukannya berulang-ulang. Sama ketika seorang ibu ngomel sepanjang hari, maka nggak ngelihat si ibunya pun, atau ketika baru ngelihat wajah si ibu langsung terbayang ini pasti ngomel nih. Kenapa? Karena udah orang makanya dikenal karena kebiasaannya. Orang yang suka senyum
maka disebutnya santun, si tukang senyum. Orang yang suka ngasih disebutnya dermawan. Orang yang suka terlambat disebutnya telatan gitu ya. Orang yang suka marah disebutnya pemarah. Kita dikenal sebagai apa yang kita lakukan berulang-ulang. Kalau kita terbiasa melihat sesuatu itu komentarnya jelek, maka itu akan menjadi kebiasaan, habit kita, karakter kita, apa-apa jelek. Ngelihat ada orang lewat pakai baju putih, panas-panas pakai baju putih. Ada terus ngelihat orang hitam, pakai baju hitam, ya panas lah. Gitu. Ada lagi orang pakai kopiah miring, dia gak ngaca kali ya. Ngelihat orang cemberut, ya ampun itu bibir kayak perahu tengkurap. Apa saja dilakukan secara negatif. Tetapi kalau orang membiasakan diri, bermujahadah, bersungguh-sungguh, berjuang untuk melakukan hal-hal yang baik, ngucapin yang baik, subhanallah, walhamdulillah, ketemu orang, masya Allah, barakallah, itu jadi kebiasaan, jadi habit kita karena tertanam dalam alam bawah sadar. Begitu juga sholat, Pak. Nah ini, wa ma umiru ila liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita ini diminta untuk sholat atau menyembah Allah itu secara ikhlas. Nah dalam sholat ikhlas itu artinya bapak sudah mulai, ibu tidak lagi mikirin urusan dunia. Begitu sholat Allahu Akbar. Masak apa ya nanti kira-kira? Atau enggak masak aja ya? Makan di luar aja kali ya, ngajak si bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau makan di mana ya? Itu sholat. Kita tidak ikhlas dengan sholat kita tidak ikhlas, belum ikhlas berhadapan dengan Allah, karena kita masih ngurusin urusan dunia. Kalau si bapaknya biasanya, mobil kayaknya udah waktunya ganti nih. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Merek apa ya kira-kira yang tetangga kira-kira bangga ngelihatnya nih. Yang tetangga kira-kira ngiri nih ngeliatinnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa saja yang dipikirkan dalam sholat, itu yang di luar daripada hubungan kita dengan Allah itu akan mengganggu dan menunjukkan bahwa kita belum ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun kita sebagai manusia memang punya banyak kelemahan. Kita memang rasanya di alam sekarang ini, di zaman sekarang susah untuk 100% ikhlas ngurusin sholat saja, nggak ngurusin dunia. Ada saja pikiran, tetapi jangan sampai kebanyakan ngurusin atau mikirin dunia dalam sholat. Diminimalisir. Ada cara-caranya. Nah, disinilah cara-cara itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, nanti bertahap kita membahasnya. Sekarang ini kita bahas tentang apa saja yang bisa dihasilkan oleh sholat. Keajaiban apa saja yang bisa muncul ketika kita sholat dengan benar. Ketika kita sholat benar-benar melibatkan emosi kita, hati kita. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Yang pertama, keajaiban pertama, niat. Ketika kita punya niat, nah ini penting banget. Ada banyak orang sholat, tapi tidak menghadap Allah. Dia hanya mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat, doa-doa dalam sholat, dan juga gerakan-gerakan sholat, tapi nggak ada Allah sama sekali dalam pikiran. Niat dimulai dari sebelum wudu. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita kerja, punya banyak masalah, punya banyak pikiran, ada banyak interaksi. Yang interaksi obrolan kita di sekolah, di pekerjaan, di rumah tangga, itu kalau melibatkan emosi, biasanya kebawa terus. Kita ngomongnya hari ini, nanti jam 8 masih kepikiran. Jam 8 diomongin, nanti zuhur atau malam masih kepikiran. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita niat untuk bertemu dengan Allah, maka sudah seharusnya kita singkirkan semua urusan-urusan dunia kita, maka kita jadikan semua apa yang kita pernah alami itu adalah bahan untuk dialog dengan Allah. Kalau kita waktu di dunia, maksudnya lagi aktivitas di dunia, itu
Ada bisnis yang barangkali ada orang ngajak, bisnisnya bagus, tetapi ada nilai riba di sana, ada zolim di sana misalnya, itu dijadikan bahan dialog dengan Allah. Jadi semua urusan dunia itu harus jadi bagian dari ibadah kita pada Allah. Kalau zolimnya minta ampun, ya Allah, hampir saja hamba terpeleset. Minta petunjuk, iya karena ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sujud. Ikhwan fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih fahuwa sajidun. Fa'aktsirud du'a. Kondisi terbaik, terdekat antara hamba dengan Tuhannya itu saat sujud. Kondisi terbaik, terdekat, kata Rasulullah SAW, antara kita hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa di sujud. Kan kita suka berdoa ketika antara azan dan iqamat ya. Nah, tentu saja itu sangat bagus, cuman yang seringkali tidak difikirkan adalah bahwa sholat itu doa, sarana doa. Dan sujud adalah tempat terbaik, terdekat dengan Allah. Sudah seharusnya antara azan dan iqamat itu perbanyak doanya di sujud. Di sini waktu yang diberikan subuh ini panjang. Ada banyak doa yang kita bisa mintakan, urusan-urusan dunia kita yang salah, urusan-urusan dunia kita yang sempit, urusan-urusan dunia kita yang membuat kita gelisah, itu dijadikan sebagai bahan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita ini dan jin diciptakan oleh Allah, nggak ada lain kecuali untuk ibadah. Ibadah, semua urusan di dunia ini harus bermakna ibadah. Harus bermakna pengabdian, ketaatan kepada Allah. Kalau ada ketidaktaatan kepada Allah, itu artinya kita sedang menjadikan dunia sebagai ladang maksiat, bukan ibadah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau Allah mengizinkan nanti ada pembahasan khusus. Kita hidup di dunia ini harus mohon dicatat, diingat, harus menjadi jembatan surga buat diri, keluarga, istri, suami, anak, ya, pasangan, anak, dan juga orang lain. Wajib menjadi jembatan surga. Apa dalilnya? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah, serulah manusia ke jalan Allah dengan berbagai macam cara. Dengan cara-cara yang baik, dengan hikmah, dengan diskusi. Apa saja maksudnya adalah, semua cara adalah untuk mengajak manusia kepada Allah. Di dalam surat Fussilat, ayat ke-33. Diawali dari innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ini di 30-nya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurur rahim. Ayat berikutnya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik, kata Allah, dari orang yang menyeru kepada Allah. Waman ahsanu, siapa yang lebih baik? Gak ada yang lebih baik daripada orang yang menyeru ke jalan Allah. Bahkan kemudian Allah menyebut dalam ayat berikutnya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah.
Nggak sama perbuatan baik dan perbuatan buruk itu nggak sama. Maka balaslah perbuatan buruk itu dengan cara yang lebih baik. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu artinya setiap manusia punya kewajiban untuk menjadi jembatan surga, yaitu ngajak orang untuk kepada Allah. Wajib. Nah, untuk menjadi jembatan surga, seseorang harus menjadi hidayah buat orang lain. Karena lawan dari hidayah adalah dolalah. Kalau kita nggak jadi hidayah, pasti jadi dolalah. Nggak ada di tengah-tengahnya. Dolalah itu artinya sesat. Kalau kita tidak menjadi orang yang memberi hidayah, memberi inspirasi, memberi petunjuk dari sikap kita, dari perkataan kita, maka pasti kita menjadi penyesat dari perkataan, perbuatan kita kepada orang. Karena perbuatan kita itu dilihat oleh orang lain. Setidak-tidaknya, seminimal-minimalnya dilihat oleh anak dan istri kita. Dan ibu dilihat oleh anaknya, juga dilihat oleh suaminya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itulah sebabnya dalam sholat itu perbuatan atau sikap emosi kita akan membentuk. Allah hikmahnya ini Masya Allah, Allah menjadikan sholat itu pembentuk karakter kita, pembentuk habit kita, agar kita menjadi orang yang sadar ada Allah dalam setiap saat kehidupan kita, sehingga kita berperilaku menjadi jembatan surga buat orang lain dan juga menjadi hidayah buat orang lain. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu bisa dibentuk awalnya dari niat ketika kita sholat. Dan juga ketika kita sujud, berhubungan langsung dengan Allah. Nah, makanya di dalam sholat itu ada etikanya, ada tata caranya. Disebutnya salah satu etika tata cara yang masuk dalam rukun sholat adalah tumak ninah. Tumak ninah ini, sekali lagi kemarin sempat kita bahas, tapi sering dilupakan orang. Lupa kita tumak ninah itu apa. Tumak ninah itu, mohon maaf Bu ya, sekali lagi saya ulangi nih, barangkali ada juga yang gak hadir. Tumak ninah di dalam berbagai literatur para ulama kita menerjemahkan tumak ninah itu ketika ibu bapak ruku, mulai ruku, sempurnakan dulu rukunya. Sempurna itu maksudnya sampai bapak ibu klek, diem, lurus punggungnya sampai diem. Sebelum, kalau masih bergerak berarti jangan dulu dibaca itu bacaan. Sampai kita tidak bergerak sempurna, tulang-tulang kita lurus, maka kemudian beri kesempatan kurang lebih kita membaca subhanallah. Imam Suyuti menyebut demikian, atau satu tarikan napas panjangnya ya, panjang diam, antara sempurna diam dengan mulai membaca itu satu tarikan napas baru membaca. Begitu sempurna rukunya baru membaca subhan. Nah, itu disebut tumaninah. Tumaninah itu bukan pergerakan yang pelan-pelan. Ada orang menerjemahkan tumaninah itu pelan gerakannya. Maaf ya, misalnya ada orang kan yang kalau sholat itu Allah. Itu bukan tumaninah. Itu sakit pinggang, Pak. Itu pelan, bukan tumaninah. Tumaninah itu tenang, dan salah satu indikator ketenangan itu adalah ketika kita diam sebentar. Apa maknanya? Maknanya adalah ikhwan fillah rahimakumullah, kita kalau ngobrol sama orang yang kita hormati, ngomongnya cepat-cepat apa pelan-pelan, Pak, Bu? Pelan-pelan. Masa sama Allah kita nggak kalah hormat kita? Allah itu zat yang jauh lebih mulia dari orang yang paling kita muliakan di dunia ini. Ngomongnya pelan-pelan. Pelan-pelan itu bukan volumenya yang pelan, tapi ritmenya yang pelan. Subhana, maha suci Engkau ya Allah. Begitu. Kalau kita ada keperluan sama seseorang, mau minjem duit misalnya,
Apa kita ngomongnya dengan, gue lagi butuh duit nih, gimana kalau minjemin duit? Ayolah pinjemin dah. Kalau nggak pinjem kan brengsek juga lu. Kita ini punya kebutuhan sama Allah. Allahu Akbar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kita lagi minta keperluan, minta ampun. Maha suci engkau ya Allah, ampunin saya dah. Apa sopan begitu? Nah makanya di dalam bacaan itu ritmenya yang dipelanin, bukan volumenya yang dipelanin. Ritmenya. Subhanakallahumma atau subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Wa bihamdi. Engkau maha mulia. Nah itu artinya memuji. Kalau misalnya subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, di mana memujinya? Kalimatnya, kata-katanya memuji, tapi jiwa kita nggak ada pujian di sana. Muji orang saja, itu hebat. Kita pakai emosi kalau memuji dengan sungguh-sungguh itu. Masya Allah, cakep banget itu. Begitu kalau sama manusia. Ada emosi yang dibawa. Nah, begitu juga ketika kita mulai niat dan juga mulai ngobrol sama Allah dalam sholat, terutama sujud. Karena sikap kayak begitu tuh, itu mengaktifkan saraf dan mengoptimalkan kinerja otak kita. Di mana? Yaitu energi kita menjadi kuat. Kalau pakai hati, pakai jantung yang disebut heart, hati, kolbu, itu maksudnya insya Allah adalah jantung. Karena nggak mungkin lever, hatinya nggak mungkin lever, jantung. Karena ternyata hasil penelitian menyebutkan di jantunglah ada organ yang sama persis kerjanya dengan otak. Bahkan, ikhwan fillah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan, Allah inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ingatlah di dalam tubuhmu itu ada segumpal darah yang kalau baik itu maka baik semuanya. Kalau jantung kita, hati kita baik, maka bukan cuma baik fisik. Jantung yang kuat, jantung yang sehat itu membuat yang lainnya juga bisa sehat. Bukan cuma fisik, tetapi jiwa kita, cara berpikir kita, sikap mental, attitude kita pun menjadi baik. Hormat, kita bisa menghormati orang lain, bisa terbiasa menghormati orang lain, bukan berdasarkan hartanya, bukan berdasarkan kedudukannya. Itu kalau kita sudah bisa mengaktifkan jiwa kita, hati kita. Kita bisa rendah hati di depan orang lain, itu kalau kita sudah mengaktifkan jiwa kita. Dan mengaktifkan jiwa itu kalau kita sudah merasa terus-menerus berulang-ulang, merasa rendah hati, merasa rendah diri di hadapan Allah ketika sholat. Nah itu terbiasa, jadilah itu karakter kita. Itu logika sholat itu. Oh, ini peringatan ya? Baik. Aktifkan stasiun pemancar tubuh yaitu talamus tadi. Melesat doa kita sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau bahasa kita, bahasa para saintis disebutnya, mereka menyebutnya ke alam transendental. Bapak Ibu pernah nggak nonton film judulnya Interstellar? Pernah Pak ya? Pak Yanis pernah? Masya Allah. Itu Pak, kurang lebih gambaran tentang alam kita. Orang kalau masuk ke yang para ilmuwan menyebutnya black hole ya, sesungguhnya nggak kemana-mana, cuman alamnya yang berbeda. Buku jatuh, sebenarnya ada yang jatuhin gitu dalam film itu ya, walaupun dalam penampilan atau tayangannya nggak selalu persis sama, tetapi secara umum ketika orang datang dari black hole keluar, masuk lagi ke bumi, orang-orang di bumi udah jadi nenek-nenek, kakek-kakek, dia umurnya masih sama ketika dia berangkat. Karena hitungan dia cuma beberapa jam saja, mungkin beberapa hari saja. Nah, Allah menyebut bahwa perbedaan antara dunia dengan akhirat itu 1000 tahun.
Masya Allah, 1000 tahun. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, ini memberikan kita pelajaran sesungguhnya bahwa alam semesta ini sudah dibaca oleh ilmu pengetahuan, ada alam yang berbeda dengan kita. Cuman ilmu pengetahuan nggak bisa saja menyebut dalam bahasa kita, dalam bahasa agama kita. Mereka membuat istilah-istilah baru karena saking hal-hal barunya itu. Nah, Sidratul Muntaha itu ada. Kita ngomong kedengeran sama orang yang ada di alam itu. Makanya salah satu misalnya sholawat itu harus sungguh-sungguh, ketika ada orang bersalawat kita harus membalasnya. Ketika kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad, maka yang mendengarnya harus menjawabnya. Ikhwan fillah, salah satu hikmahnya adalah itu didengar oleh Rasulullah SAW. Karena apa yang terjadi di sini didengar oleh orang-orang, termasuk oleh para syuhada yang Allah menyebutnya mereka nggak mati. Nah, dengan kita sering salawat pada Rasulullah, itulah salah satu pengenal kita nanti ketika ketemu. Ini energi salawat dari orang ini nih, Pak Yanis nih. Salawatnya tiap malam nggak pernah berhenti kayaknya nih. Langsung dikenal kita dengan energi itu terjadi kayak begini, Bu. Ibu, bapak pernah nggak ketemu sama seseorang, kok kayaknya familiar banget? Kayaknya familiar. Ketemu sekali langsung perasaan dekat saja sama dia. Ada sesungguhnya insya Allah komunikasi antara kita, energi kita dengan dia itu ada, disebutnya salah satunya frekuensinya sama. Kita ini hanya akan dekat dengan orang yang frekuensinya sama. Frekuensinya nggak sama, nggak bisa jadi teman dekat. Apalagi jadi suami, jadi istri. Nah, ibu mengambil atau bersedia, bapak ngambil istri, ibu ngambil suami atau bersedia jadi istri, itu ketika memilih adalah karena frekuensinya berbeda. Dari mana asal frekuensinya? Dari cara kita berpikir, berkata, dan bertindak. Membentuk frekuensi. Setiap kali kita punya kebiasaan, itu frekuensi kita. Kebiasaannya ngaji. Lalu misalnya ada komitmen. Terbangun komitmen, habis ngaji. Ini pengajian ngebahasnya tentang betapa Allah membenci orang yang gibah. Atau betapa Allah membenci orang yang datang ke dukun misalnya. Maka begitu kita ketemu sama orang lain, langsung di depan kita gibah, itu langsung ada penolakan. Gak nyaman, ada rasa gak nyaman. Lalu atau misalnya orang cerita tentang dia datang ke dukun, ada rasa gak nyaman. Kenapa? Frekuensinya gak nyambung dengan kita. Tapi begitu dia cerita tentang pengajian yang kita juga suka, langsung ada rasa nyambung. Ada rasa nyaman ngomong. Kenapa? Frekuensinya sama. Nah, salah satu yang gak dilakukan oleh para bapak adalah menyamakan frekuensi dengan calon mantu. Banyak bapak-bapak yang nggak bertanya sama mantunya. Pemahaman agamanya kayak gimana? Ditanya ngobrol yang berhubungan dengan pengen tahu, ini pemahaman agama mantunya gimana? Anaknya mau dibawa kemana? Anak perempuannya si bapak ini. Banyak bapak-bapak yang sebenarnya itu perbuatan tidak bertanggung jawab. Allah menitipkan anak kepada laki-laki. Kenapa saya sebut laki-laki? Karena yang menentukan kan laki-laki. Bapak yang ngasih izin. Dan binnya si anak perempuan itu siapa? Apa bin ibunya? Bin laki-laki. Jadi laki-laki lah yang menentukan ini anak kawinnya sama siapa. Walaupun itu adalah kenalan anaknya, banyak bapak-bapak enggak merasa bertanggung jawab untuk tahu siapa orang yang akan membawa kehidupan dunia akhirat anak saya ini. Banyak yang enggak mikirin sampai ke situ. Nah, itulah pentingnya tholabul ilmi itu, agar kita menjadi orang yang paham. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, mengaktifkan syaraf dan optimal kinerja otak itu membuat, maksudnya ketika kita bersujud pada Allah, niat bertemu sama Allah, kita sudah melatih diri kita untuk ngedengerin, taat dengan apa-apa yang Allah perintahkan sama kita, yang ngebentuk diri kita. Salah satunya tanggung jawab ayah tadi. Begitu misalnya ada ilmu tentang itu, kita langsung sahmina wa ta'na. Nah, itu dia. Sahmina wa ta'na itu nggak bisa hadir tiba-tiba. Dia harus dibentuk. Salah satunya oleh sholat. Kebiasaan sholat itu bisa membentuk diri kita menjadi orang yang ketika mendengarkan
perintah Allah dan Rasulnya sami'na wa ata'na. Ini juga menjadi cerdas. Saya bilang begini kemarin tuh sama anak-anak muda Dewan Dakwah. Pintar saja nggak cukup. Pintar itu matematis. Tapi harus cerdas. Tapi cerdas juga nggak cukup. Cerdas itu punya kemampuan membaca situasi, menghubung-hubungkan antara satu masalah dengan masalah yang lain untuk membuat keputusan. Begitulah kurang lebih. Nggak linear gitu cara berpikirnya, itu nggak lempeng aja, nggak kaku maksudnya. Cerdas. Cerdas nggak cukup, dia butuh keberkahan. Karena orang cerdas tanpa keberkahan, hidupnya gersang. Dia cerdas, digunakan kecerdasannya akhirnya untuk menumpuk kekayaan dengan berbagai macam cara. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan berbagai macam cara tanpa nilai. Cerdas. Seperti misalnya ada seorang yang mengaku Habib, lalu dia bilang, saya kalau meramal orang itu dapat bisikan dari jin dan dapat bisikan dari Allah. Wah, itu sudah pikirannya udah sesatnya luar biasa itu. Dukun itu dibenci sama Allah. Gimana dia bisa dapat bisikan dari Allah? Manusia suci saja, manusia wali aja belum tentu dapat bisikan dari Allah. Nabi yang dapat bisikan dari Allah itu nabi. Ini manusia yang ngaku dapat bisikan dari Allah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini dia mencoba mempengaruhi orang agar orang percaya, menghubung-hubungkan hal yang lain untuk membuat terlihat baik, tetapi karena nggak berkah, maka kecerdasannya ini menjadi sesat. Ada juga Habib yang menyebutkan bahwa ilmu kedokteran lebih mulia daripada sholat. Wah, pernah dengar itu di televisi? Allahu Akbar, subhanallah, la haula wala quwwata. Nah, keberkahan itu asalnya dari ridho. Makanya kita sholat, hidup, mencari ridho Allah agar berkah dan kecerdasan kita itu dinaungi, diwarnai sibghatullah. Kecerdasan kita itu adalah kecerdasan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai ilahiyah. Itu kurang lebih. Ini baru pertama. Baru keajaiban satu. Keajaiban niat dan sujud. Mengaktifkan saraf dan optimalkan kinerja otak. Ini berpengaruh pada kecerdasan kita dan juga berpengaruh pada aktifkan stasiun pemancar tubuh. Apa fungsinya? Menarik orang-orang baik dalam kehidupan kita, Pak. Cara kerja talamus kita ini adalah menyebar dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Bapak sekarang ini sedang menyebarkan, setiap kali Bapak berpikir pasti disebarkan. Jus, apalagi lagi sholat. Langsung menyebar. Dan nyebarnya itu, salah satu sholat yang saya sangat favorit, sholat sunnah itu sholat gerhana, Pak. Kenapa? Gerhana itu bumi saja lempengannya bisa goyang, ketarik. Air laut bisa menjadi pasang luar biasa. Dan ternyata setiap kali gerhana, sel-sel otak kita ini mati, ribuan mati. Dan hebatnya sholat itu punya kemampuan melindungi otak kita. Dan bukan cuma otak kita, otak orang sebelah kita. Kalau sholatnya berjamaah banyak berarti ini kan setiap pikiran kita melesat. Cus. Itu melindungi orang-orang yang ada jaraknya beratus-ratus meter dari kita sholat. Saya kemarin sempat cerita seorang Albania asisten peneliti di MIT pernah iseng lah sambil nunggu profesornya datang, dia nyoba memoto tulisan la ilaha illallah. Bismillah awalnya, lalu kemudian la ilaha illallah. Ternyata ketika dipoto dia menangkap energi, ada warna energi, karena foto itu foto khusus, kayak foto aura sejenis itulah. Dan itu 100 meter keluar dari laboratorium, energi itu masih ketangkap, artinya melesat, cus energi itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, setiap orang beriman, kalau orang soleh, makanya kita suka nyaman duduk di samping orang soleh. Kenapa? Mereka mengeluarkan energi-energi yang baik. Kita bawaannya adem aja ya, ngelihat orang-orang soleh itu, Masya Allah. Nah, pemancar tubuh itu melesat ke alam semesta, lalu
juga karena dia gelombang elektromagnetik, dia mencari frekuensi yang sama lalu ditarik dalam kehidupan kita. Yang baik-baik. Jadi hal-hal baik, orang baik, rezeki baik, harta baik, masuk dalam kehidupan kita. Itu dahsyatnya niat sholat, sujud dalam sholat, dan sholat itu sendiri. Nah, kayaknya saya harus menghentikan, mohon maaf waktunya nggak cukup. Sebelum ngebahas keajaiban yang lain, ada 7 setidak-tidaknya yang saya ingin sampaikan keajaiban sholat itu. Supaya masih ada waktu untuk ngobrol, kalau ada yang ingin diobrolkan, sampai di situ dulu ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami secara umum, bahwa sholat itu nggak sekedar sebuah gerakan, dia tuh selain mengandung logika matematik, dia juga mengandung logika metafisik. Dulu meta itu dianggap goib, dianggap oleh ilmuwan barat, meta itu dianggap nggak rasional. Sekarang, dari dulu Islam bilang, apa-apa yang dianggap tidak rasional oleh sebagian manusia, itu sesungguhnya berada di dasar. Begini maksud saya, rasionalitas itu berada, basisnya itu irasionalitas. Semua rasionalitas itu basisnya irasional. Catur, siapa yang nggak tahu bahwa catur itu permainan otak, permainan rasional. Tetapi aturan catur dibuat oleh siapa? Penciptanya. Dan itu kan subjektif. Kalau yang bikin peraturan saya, mungkin beda lagi peraturannya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sama dengan hari ini, dulu meta dianggap sesuatu yang goib, yang dianggap itu subjektif, nggak bisa dijadikan bahan pemikiran rasional manusia. Sekarang meta dipakai, Facebook pakai meta, WA pakai meta. Sekarang hampir semua teknologi sekarang ya sebagian yang pakai meta. Nah, kalau dulu disebut metafisik, itu artinya sesuatu yang goib. Sekarang meta dipakai, karena memang semakin terbukti bahwa hal-hal yang dianggap subjektif, irasional, religi, yang basisnya ada religi, yang dulu itu dianggapnya nggak bisa terlepaslah dari ilmu pengetahuan, sekarang justru bagian dari ilmu pengetahuan. Islam kalau bicara tentang akhirat dianggapnya wah itu nggak rasional, wah itu nggak objektif, nggak bisa dibuktikan, dosa nggak bisa dibuktikan. Padahal itu bagian dari meta. Nah, penjelasan tentang itu nanti barangkali insya Allah di lain waktu kita bisa bahas. Mudah-mudahan apa yang tadi terbahas bisa dipahami oleh Bapak Ibu dan memberikan manfaat insya Allah. Mohon maaf jika ada kata ucap yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerima ilmu, memahami ilmunya, dan memudahkan kita untuk dekat dengannya, dan memudahkan kita untuk sholat dalam keadaan khusyuk. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.